ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وبعد فإن قلت فإذا كان الأمر بهذه المنزلة من آفات هذه الخصال ولزوم التحفظ منها فلا بد من معرفة حقيقتها وحدها فبين لنا ذلك لنعرف كيف الطريق إلى التحفظ عنها. Kita melanjutkan pengajian kita kitab Minhajul Abidin yang minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang qasrul amal sebagai obat dari penyakit yang namanya tulul amal. Bahkan penyakit-penyakit yang lain yaitu tulul amal, hasud, istijal, dan takabur. Itu 4 penyakit hati yang menjadi sumber kerusakan ibadah, bahkan ditolaknya ibadah. Maka dalam minggu kemarin juga Imam Al-Ghazali sudah mengatakan, sudah menjelaskan pentingnya kita bagi abid, orang yang ingin beribadah kepada Gusti Allah, itu untuk menjaga diri, menjauhkan diri dari penyakit tulul amal, penyakit hasud, penyakit istijal, tergesa-gesa, dan penyakit takabur, menyombongkan diri. Kemudian pada hari ini, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pengajian kita dari pengajian sebelumnya. Fa in qulta fa idza kana al-amru bi hadhil manzilati min afati hadhil khisali wa luzumit takhaffud minha. Jika kalian bertanya, jika masalah ini adalah penting, yaitu menjaga diri kita dari penyakit tulul amal, penyakit hasud, penyakit istijal, tergesa-gesa, dan penyakit takabur, menyombongkan diri, waluzumit tahaffudhi minha, dan wajibnya menjaga diri atau mewaspadai diri kita dari 4 penyakit itu. Bagaimana kita bisa menjaga? Fala budda min ma'rifati haqiqatiha wa haddiha. Maka kita perlu untuk mengerti hakikat daripada penyakit-penyakit tadi itu, tulul amal, hasud, istijal, dan takabur. Itu hakikatnya apa sih? Kayak apa sih penyakit itu? Kalau kemarin sudah dijelaskan bahayanya, akibatnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah apa sih hakikatnya itu semua? Fabayyin lana dzalika, tolong jelaskan kepada kami, lina'rifa kaifat tariqu ila tahaffudhi, agar kami tahu bagaimana cara menjaga diri, menjaga hati dari penyakit tulul amal, penyakit hasud, penyakit istijal, dan penyakit takabur. Itu pertanyaan. Jadi apa sih hakikatnya tulul amal? Apa sih hakikatnya hasud? Apa sih hakikatnya istijal? Apa sih hakikatnya takabur? Agar kita bisa menjaga diri dan menghindarkan diri. Fa'lam, maka kata Imam Al-Ghazali, fa'lam anna fi kulli wahidatin minha. Ini sekali lagi saya katakan, di dalam kitab-kitabnya Al-Ghazali itu selalu bentuknya kata tanya dan jawab. Tanya jawab. Ini yang tanya siapa ini sebenarnya? Yang menjawab juga siapa? Itu ada sebagian pendapat ulama bahwa fa'inkultah itu, jika kalian bertanya, itu sebenarnya ada yang mengatakan bahwa yang bertanya itu sebenarnya dirinya siapa? Dirinya Al-Ghazali. Jadi ini menggambarkan apa? Ini perjalanan spiritualnya Imam Al-Ghazali. Jadi beliau itu merangkum, mereview seluruh perjalanan spiritualnya, itu digambarkan
seolah-olah itu orang lain, padahal itu dirinya sendiri. Makanya kalau kita lihat sejarah perjalanan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal itu, ya itu dijelaskan begitu. Jadi saya itu sering bertanya sendiri, tapi kemudian saya jawab sendiri. Jadi menghadapi kebimbangan saya itu, pertanyaan-pertanyaan diri saya itu, kemudian saya cari, oh jawabannya ketemu begini, lalu saya jawab. Itu jadi begitu juga di dalam kitab Ihya itu begitu. Jadi fa'in kulta, fa'in qolu, fa'in qila, fa'in apa terserah itu uslubnya, bentuknya, tapi selalu kultu itu sebenarnya sekali lagi kebanyakan di dalam kitab-kitab Al-Ghazali itu sebenarnya itu rekaman gejolak spiritualnya Imam Al-Ghazali. Dia bertanya sendiri, kemudian dicari dan dijawab sendiri. Begitu juga ketika apa sih itu tulul amal, apa sih itu hasud, apa itu istijal, apa itu takabur. Maka jawabnya Al-Ghazali, fa'lam anna fi kulli wahidatin minha kalaman kasiran. Masing-masing 4 penyakit tadi itu punya kalaman. Jadi banyak ulasan, banyak penjelasan, banyak pendapat ulama, kasiran yang banyak sekali. Jadi banyak definisi, banyak pendapat. Waqad asba'na al-qaula fihi fi kitabil Ihya wal Asrar. Masalah itu kata Imam Ghazali sudah kami jelaskan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Itu maknanya asba'na, warg asal maknanya kenyang, maknanya sudah kami jelaskan secara detail di kitab Ihya. Wa nahnu nadhkuru ma la budda min dzikrihi wa la yaqul hina'an fa naqulu wa billahi taufik. Karena sudah saya jelaskan dalam kitab Ihya, maka di dalam kitab ini, kitab Minhajul Abidin, saya sekedarnya saja untuk menjawab pertanyaan itu tadi karena kaitannya dengan pembahasan tulul amal, hasud, istijal, dan sifat takabur, biar bisa ditemukan jawabannya. Amal amalu, nah ini tulul amal. Jadi yang menjadi penyakitnya itu kan amalnya itu, angan-angannya itu ya, keinginannya itu. Tulul amal berarti ya hayalan yang melampaui batasnya, yang melampaui keinginan, yang melampaui umurnya dan seterusnya. Amal amalu. Adapun yang namanya amal, angan-angan asal maknanya keinginan. Faqala aksaru ulama'ina rahimahumullah. Apa sih yang disebut amal itu? Menurut para ulama mendefinisikan innahu iradatul hayati lil waqti al mutarahi bil hukmi. Jadi yang namanya amal itu apa? Jadi dimaknani, saya maknani keinginan untuk hidup yang lebih panjang ya. Jadi keinginan hidup yang lebih panjang, kemauan yang lebih panjang, rencana yang lebih panjang. Jadi padahal kita kan nggak tahu umur kita ini seberapa tahun, seberapa bulan. Padahal kemarin sudah dikatakan oleh Isa ibnu Maryam bahwa kita ini umur kita itu cuma tiga hari. Ada yang mengatakan cuma 3 jam, ada yang mengatakan cuma 3 nafas. Nah itu nih wong sing duwe ini angan-angan itu iradatul hayat lil waqti al mutarahi. Jadi kepengen urip kuwi aduh suwe. Jadi kayane urip kuwi suwe. Karena kayane uripe suwe akhirnya kepengen memiliki segalanya, melakukan segalanya. Jadi iradatul hayati lil waqti al mutarahi. Jadi kepengen waktu yang lebih panjang, yang lebih luas. Bil hukmi dengan segala rencana kita itu loh ya. Jadi kepengen kita ini, kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini. Itu namanya, padahal kita nggak tahu umur kita. Itu namanya amal. Angan-angan itu. Wa qasrul amali huwa tarkul hukmi fihi ay fil amali. Nah, sementara yang namanya qasrul amal itu apa? Tarkul hukmi. Jadi tarkul hukmi itu rak mikir wis pokoknya. Rak mikir. Arep opo esok, yang penting saya hari ini, yang penting jam ini, yang penting saat ini. Karena apa? Kemarin dikatakan sekali lagi
waktu kita itu cuma 3 tuh, bisa 3 hari, bisa 3 jam, bisa 3 napas. Jadi cuma itu aja udah. Yang pikirkan apa yang terbaik saat ini, apa yang terbaik hari ini, apa yang terbaik jam ini. Itu namanya orang yang qasrul amal. Jadi tidak mikir ke depan, apalagi sampai mikir 100 tahun yang akan datang. Bi antuqayyidahul amal bil istisna bi masyiatillahi wa ilmihi ta'ala fi dzikri. Nah biasanya jadi tarkil hukmi itu maknanya orang gini, kalau orang yang qasrul amal itu sampean kepengen haji, insya Allah. Sampean kepengen sugih, insya Allah. Jadi insya Allah itu filosofinya bahwa kita itu tidak tahu, karena umur kita itu kita tidak tahu, dan semua itu juga atas kehendak Gusti Allah. Jadi makanya orang yang kalau kita bilang pasti harus, nah itu berarti sudah kena penyakit tulul amal. Tapi ini wong sing qasrul amal yang bisa mengendalikan angan-angannya, itu selalu mengembalikan sesuatu yang akan dilakukannya, itu selalu dikembalikan kepada masyiatillah. Makanya orang yang qasrul amal itu, jadi jangan dikira bahwa mengucapkan insya Allah itu tidak ada akhlaknya. Itu akhlak yang luar biasa, dan itu mencerminkan pribadi hati kita yang iman dan yang tidak iman itu. Jadi sampai narap mendi ya arep buka usaha bisa nih ya, ne rezekine nyong ya bokat dadi rezekine nyong, ne ora ya ora, itu ya mbok menawa insyaallah dadi dalam rezeki. Nah itu yang kayak gitu itu loh. Jadi tidak saya harus buka ini karena begini, itu tidak. Jadi qasrul amal itu bukan berarti kita tidak boleh ikhtiar, tetap silakan ikhtiar, kita punya rencana, punya keinginan, silakan, tapi jangan lupa Gusti Allah. Jadi jangan dilepas keinginan kita seolah kepastian. Makanya apa? Tulul amal itu obatnya adalah qasrul amal. Tarkul hukmi fihi ay fil amali. Jadi tanpa memastikan keinginan kita tidak. Jadi qasrul amal. Kalau tulul amal itu kayaknya memastikan kita harus tercapai, harus terwujud, harus berhasil, tapi itu tulul amal. Tapi kalau qasrul amal itu apa maknanya? Kita boleh keinginan, kita boleh cita-cita, kita boleh membangun, kita boleh berencana, tapi semuanya dikembalikan kepada Gusti Allah. Makanya selalu mengatakan kalimat insya Allah itu. Jadi tidak semuanya orang yang punya rencana, keinginan ke depan itu berarti tulul amal. Itu kembali kepada hati kita. Dah. Tarkul hukmi fihi ay fil amali bi an tuqayyidahu bil istisna'i bi masyiatillahi wa ilmi. Jadi namanya orang yang qasrul amal itu selalu mengendalikan amalnya, angan-angannya itu dengan masyiatillah wa ilmihi. Jadi dikembalikan kepada masyiahnya Gusti Allah dan ilmunya Gusti Allah. Fi dzikri, di dalam dzikirnya menyebutkan insya Allah. Nah Gusti Allah ngeridoni ya insya Allah. Sampean panarep kaya kiye insya Allah. Sampean kepengen kaya kiye insya Allah. Itu menghilangkan unsur tulul amalnya. Jadi karena begitu, maka kita selalu jangan lupa ucapkan kata insya Allah ketika kita punya rencana, kita punya keinginan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa orang yang punya rencana ke depan, jauh ke depan, itu bukan berarti tulul amal, selama masih mengendalikannya dengan bimasyi atillahi wa ilmihi. Ngono kuwi. Dah, bi antakula insyaallah au taqulu in alimallah an Aisyah wa nahwu dalik. Jadi ya nek nyong diparingi urip ya insyaallah. Sampean pan bangun pabrik, insyaallah nek nyong dipai umur panjang, dipai nek kuwi pancen rencana nek Gusti Allah. Ngono kuwi lho arane. Itu namanya apa? Jadi dia itu tidak ada keinginan, jadi semuanya dikembalikan kepada Gusti Allah. Kalau orang yang tulul amal itu kayaknya puas, lepas Gusti Allah.
dilupakan Gusti Allah, lupa dengan Gusti Allah. Wala harus, itu namanya tulul amal. Tuh. Dah. Terus autuqayyiduhu bisartis sholahi fil iradah. Ini. Jadi terus lagi apa? Orang yang qasrul amal itu ketika punya keinginan, punya kemauan itu mengqayyidi, membatasi dengan apa? Bisartis sholahi fil iradah. Yo ne apik ne manfaat. Gitu loh. Jika itu sesuatu itu baik untuk kita, untuk orang banyak, ya insya Allah akan saya lakukan, ingin saya bangun, mau saya kerjakan, itu loh namanya. Jadi apa bisartis sholahi, jadi tidak, orang kalau terus amalkan itu tidak menimbang baik buruknya manfaat maslahatnya, yang penting itu namanya tulul amal itu. Tapi kalau orang yang qasrul amal dia selalu mengatakan jika Allah mengizinkan, jika itu kehendak Gusti Allah, kalau menurut Gusti Allah itu baik, akan saya lakukan. Kalau memang itu manfaat untuk kita dan orang banyak, untuk agama, untuk negara, ya akan saya lakukan. Jadi di situ kata-kata ini yang mengendalikan apa? Emosi dan pikiran, kemauan yang bebas, terjun bebas. Jadi jika seandainya menurut Allah itu baik dan itu memberikan manfaat, itu namanya apa? Autuqayyidu bisartis sholahi fil iradah faidan. Nah itu faidan. Jika demikian, in dzakarta hayataka bi anni a'ishu ba'da nafsin sanin aw sa'atin saniyatin aw yaumin sanin bil hukmi wal qati fa anta amilun. Nah itu. Nah, tadi itu sudah saya katakan, maka jika ada orang sudah tahu hidupnya, paling saya ini hidup 1-2 hari, 1 napas 2 napas, 1 jam 2 jam saja. Ya, ayau minsanin 1 hari 2 hari, 1 jam pertama, jam kedua, cuman itu. Makanya kemarin sudah dikatakan tuh sebelumnya itu, kata Isa ibnu Maryam, waktu kita ini cuman 3 hari yang lewat, hari yang sekarang, hari yang esok. Yang lewat sudah lewat dengan segala hasilnya, baik buruknya. Hari ini, inilah kesempatan kita. Hari esok belum tentu. Jadi kalau ini melihat ini, konsep ini sebenarnya, jadi kenapa kemarin Imam Ghazali menguraikan tentang masalah umur, waktu menungso urip kuwi bisa 3 hari, bisa 3 jam, bisa 3 nafas doang. Nah itu kan. Jadi kalau orang itu punya cita-cita, kemauan melebihi daripada batas hidupnya ini loh, fa anta amilun, berarti Anda itu sudah orang yang berangan-angan. Nah ini kan orang akan lupa ini. Coba sekarang buktikan, terbukti gak? Sekarang ini banyak orang banyak kena penyakit amal. Hari ini dikasih hidup, ayo ngibadah yuk, ngaji yuk, besok aja. Sekarang saya sibuk. Berarti orang yang seperti itu dia tidak mikir bahwa dia hidup cuma hari ini, tapi seolah dia hidup berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Jadi sudah dia merencanakan sesuatu yang belum tentu dia bisa hidup. Artinya berpikir melampaui umurnya. Fa anta amilun. Itu berarti orang itu sudah terkena penyakit angan-angan. Sekarang begitu tuh orang tuh. Dari santri sampai tukang sayur sampai profesor, presiden, semuanya begitu. Besok aja deh. Itu ya. Jadi kalau ada orang sudah tahu bi anni aisyu ba'da nafsin sanin aw sa'atin saniyatin, saya ini belum tentu esok masih bisa hidup atau tidak, jam kedua masih bisa hidup atau tidak, bulan depan masih hidup atau jangan bulan depan, kita menggunakannya hari, pakai apa yang dikatakan oleh Isa ibnu Maryam. Ya paling jauh itu kan 3 hari itu. Ya. Kita mikir ke depan jauh-jauh, padahal belum tentu hidupnya. Berarti fa anta amilun, berarti Anda sudah terjun bebas, itu angan-angannya bebas. Nah, wa dzalika minka maksiatun, berpikir seperti itu sudah termasuk maksiat. Nah, maksiatnya di mana? Ya begini toh,
nih, kalau kita itu hidupnya, kita menggunakan hari saja yang panjang ya, waktu kita itu cuma tiga hari yang panjang lah. Kita bisa hidup hari ini nih, hari ini saja belum tentu sampai selesai satu hari. Mestinya kalau kita belum tentu satu hari bisa hidup penuh, maka sebenarnya yang harus kita lakukan apa? Jangan berpikir yang lain. Berpikirlah bagaimana kita bersyukur, beribadah Gusti Allah saat ini, hari ini. Itu toh yang terbaik, yang benar, yang wajib kan itu toh. Kok malah orang ayo ngaji nanti besok aja, bulan depan, tahun depan, minggu depan. Itu kan melampaui umur, padahal kita belum tentu hidup. Itu maksiatnya di situ. Anda dikasih kesempatan untuk ibadah, kau tunda di waktu yang belum Anda bisa pasti hidup. Itu maksiatnya. Makanya orang yang punya penyakit amal, angan-angan, itu maksiat, durhaka, dosa. Ayo sekarang. Sampai akhirnya apa? Banyak orang selesai S1, S2, S3 belum bisa baca Quran dengan alasan nanti. Belum ngerti ilmu sholat karena dengan alasan nanti. Kenapa nantinya? Karena dia sibuk mengejar angan-angan yang belum tentu dia dapat, belum tentu dia hidup, belum tentu itu rezeki dia, belum tentu nasib dia, belum tentu itu bakat dia. Dikejar. Padahal yang bakatnya pasti kita untuk ahli ibadah. Bakat kita yang pasti kita harus ahli syukur. Kita harus ahli ibadah. Kenapa ditunda-tunda? Itu karena penyakit amal, angan-angan. Dan ini yang disebut Anda dengan berangan-angan, kita bermaksiat. Inilah yang kemudian semakin lama menutup hati kita. Karena itu kemarin kata Imam Ghazali, kita review ke belakang, ini sebenarnya lagi menjelaskan tentang ada 4 anggota di dalam tubuh manusia yang menjadi sumber dosa. Mata, lisan, perut, hati. Ini kita lagi membahas yang tentang hati. Itu ya. Jadi fa anta amilun wa dzalika minka maksiyatun. Itu maksiat. Idh huwa hukmun alal ghaibi. Karena Anda sedang menghukumi, mengejar perkara yang gaib. Umur juga perkara gaib. Nasib juga perkara gaib. Rezeki juga perkara gaib, masa depan juga perkara yang pasti apa? Ya hari ini, saat ini, napas ini, itu yang pasti. Kenapa tidak kau gunakan? Ini maksiatnya di sini. Jadi sekarang ini tidak terasa. Orang lupa selama ini dia mengatakan baik-baik saja, benar-benar saja. Apa yang dilakukan? Banyak orang saat ini itu mengejar perkara yang gaib, umur yang gaib, karena belum tentu kita sampai kapan. Rezeki yang gaib, seberapa, tapi kerjanya luar biasa. Nasib kita gaib, masa depan kita gaib. Yang pasti hari ini kita dikasih kesempatan, dibiarkan berlalu tanpa ada apa-apa. Ini maksiatnya di sini. Ini karena apa? Karena penyakit amalun, penyakit angan-angan. Karena itu penyakit angan-angan atau tulul amal itu bahaya, dan itu yang mengakibatkan kehancuran, kerusakan, kerugian, yang mengakibatkan hati itu mati. Fa'in qayyadtahu, coba fa'in qayyadtahu bil masyiati wal ilmi minallah. Coba kalau keinginan Anda yang gaib itu Anda kendalikan, Anda remote dengan bimasyiatillah. Bisa nerika sembayang baik, bisa sampean ora kerja kaya wong-wong. Jawabnya gampang. Ya apapun mengko nek karepe Gusti Allah takdire wis waktune wis teka iku rezekine nyong, ya insyaallah teka. Jadi orang itu tidak membabi buta lalu habis waktunya untuk ibadah. Karena apa? Dikejar angan-angan. Tapi ne wong ne uripe angan-angannya dikarepi karo
masyiatillah. Ya aku ya kepengen sugih, tapi ya apa cari Gusti Allah mengko enak tadi nih. Aku ya kepengen kayak kie, tapi ya apa cari Gusti Allah. Yang penting saya, kewajiban saya hari ini. Itu yang hebat. Makanya benar kata Kanjeng Nabi itu, jika kau masuk pagi, jangan menunda kebaikan menunggu waktu sore. Jika kau diberi sehat, jangan sampai kedatangan sakit. Lakukan yang terbaik hari ini. Jika kau masuk malam sore, jangan menunda sampai esok, karena umurmu belum tentu. Itu kalau kau menunda-nunda berarti Anda sudah kena penyakit tulul amal. Jadi coba, fa in qayyadtahu bil masyiati wal ilmi minallah fakulta, maka Anda akan bisa mengatakan demikian, aisyu insyaallah au in alimallah an aisa faqad sarata an hukmil amal. Jika kalau selalu mengatakan demikian, kalau memang saya ditakdirkan hidup, kalau memang Allah menghendaki, kalau memang saya ditakdirkan, kalau memang insya Allah akan saya berusaha ikhtiar. Maka dengan kata-kata demikian itu menunjukkan bahwa panjenengan sudah terbebas dari hukmil amal, penyakit angan-angan. Wa wusifta bitarkil amali, bahkan panjenengan dengan selalu mengatakan, mengaitkan, mengembalikan kepada Gusti Allah, itu berarti panjenengan sudah bebas dari virus amalun, penyakit angan-angan. Nah ini penyakit yang nyun sewu nih, ini penyakit yang rata hampir semua orang ini. Jadi orang ini sekarang ini hampir, kenapa susah ibadah? Itu kata benang merahnya di situ. Kenapa sekarang banyak orang susah ibadah? Jawabannya karena salah satunya karena penyakit tulul. Kalau ngaji, mong ini udah jam kerja, oh ini nanti terlambat, oh ini meeting, ini sudah warung kutuk buka, toko kutuk buka. Dia tidak berpikir hari ini cuman hidup, besok apakah bisa hidup? Betul? Benar nggak? Jadi kebanyakan sekarang orang kenapa susah ibadah, berat ibadah, karena penyakit tulul. Akibat tulul amal, dia akhirnya menyiksa dirinya sendiri. Bahkan bukan sekedar menyiksa, tapi dirinya dengan sadar meninggalkan kewajiban yang harus dilakukan hari ini, saat ini, jam ini. Padahal umurnya cuma saat ini, esok, lusa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wa kadzalika in aradta hayataka lil waqti saniqat an fa anta amilun. Nah ini, jangankan untuk mengharapkan sesuatu yang masih gaib, kata Imam Ghazali, Anda masih punya keinginan untuk hidup sampai besok pagi, itu anta amil. Orang yang sudah kena penyakit angan-angan, coba hidupnya saja itu. In aradta hayataka fi yaumis sani, jika ada orang hari ini lalu berpikir besok deh, seolah kita pasti masih hidup, itu kena penyakit amal. Tapi kalau dengan insya Allah ngenjang mawon, beda lagi. Insya Allah nek waras sehat, kata orang Jawa gitu loh. Insya Allah tahun ngajeng nek waras sehat, itu hilang amalnya, penyakit amalnya hilang itu. Nah, jadi coba in aradta hayataka lil waqti sani, Imam Ghazali, jika kamu masih mengharapkan hidup untuk jam berikutnya loh, apalagi tahun depan, apalagi 20 tahun yang akan datang, qat'an fa anta amilun, berarti Anda itu sudah kena penyakit angan-angan. Wa in qayyadta iradataka bisartis sholahi kharajta an hukmil amali. Tapi kalau keinginanmu yang akan datang, hari esok, bulan depan, tahun depan, tapi selalu mengatakan demikian, bisartis sholahi, dengan syarat itu baik, manfaat gitu loh. Jadi kita selalu mengkoyiti, kalau Allah berkehendak
kalau Allah mengizinkan insya Allah besok pagi. Itu mananya sudah. Jadi kita tidak terpaku loh. Tidak harus. Kita nggak tahu besok masih ada atau tidak. Makanya apa? Ya nejare Gusti Allah apik, kuwi manfaat, terus Gusti Allah ngersakaken ya insya Allah. Maka dengan kata-kata itu kita hilang, lepas dari penyakit amal. Dan orang yang mengatakan demikian itu beda sikapnya dalam ibadahnya hari ini. Jadi dia tidak mikir besok, tapi tetap mikir hari besok. Itu urusannya Gusti Allah, nih Gusti Allah kaharep. Nah kalau seorang kan orang beda, tidak, pokoknya harus melayu, dagang esok sampai sore, wedi ora mangan, lupa kewajiban hari ini, apa yang harus dilakukan hari ini. Itu ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau kita punya keinginan, kemauan, cita-cita ke depan, tapi tetap selalu dikembalikan kepada Gusti Allah. Nih Gusti Allah ngersake, kalau itu yang terbaik, nih menurut Gusti Allah niku manfaat, saya nih kados ngoten. Nah itu. Jadi dengan kata-kata itu kita tidak terbebani itu. Kita akan tetap sekali lagi berpikir positif terbaik untuk saat ini dan hari ini. Itu orang yang qasrul amal, tidak tersiksa. Kharajta an hukmil amal wa wusifta bi qisaril amal, dan kau akan menjadi orang yang qasrul amal min haitsu tarakta al hukma fihi fa alaika bi tarkil hukmi fi dzikril baqa'i wa iradatihi. Jadi jangan pernah menghukumi bahwa kita pasti hidup. Jangan pernah kita pasti hidup besok. Kita masih nom. Emang nom jaminan? Ya. Kan enggak jaminan. Jadi qasrul amal atau orang yang sudah qasrul amal itu dia tidak akan meyakini besok itu hidup, katakanlah seperti itu gampangannya. Karena itu tidak perlu punya keinginan yang jauh. Justru orang yang qasrul amal akan memikirkan sekali lagi yang terbaik hari ini, karena besok belum tentu. Fa'alaika bitarkil hukmi fi dzikril baqa'i wa iradati wal muradu bi dzikri dzikrul qalbi. Dadi maknane eling atine, eling ngesuk kita ora pasti, kita ini tidak pasti hidup. Itu urusannya Gusti Allah. Karena itu sekali lagi orang yang qasrul amal akan berpikir yang terbaik untuk hari ini, saat ini. Tapi orang yang kena tulul amal, dia lupa dengan hari ini yang saatnya dia hidup, tapi memikirkan yang dia saatnya belum tentu hidup. Akhirnya kehilangan kesempatan. Dia tidak sadar itu merupakan maksiat. Ini penyakitnya. Itu ya. Summal muradu minhu at-tautinu ala dzalika wa tasbitu lil qalbi alaihi. Jadi itu tautin itu menguatkan kesadaran itu loh, tadi itu loh. Kesadaran apa? Kita itu cuma saat ini. Kita besok itu belum tentu. Maka lakukan yang terbaik saat ini, hari ini, jam ini. Itu tanam di dalam hati. Kalau itu sudah ada, insya Allah kita akan bebas daripada penyakit tulul amal, dan kita akan menjadi orang yang qasrul amal. Nah, fafham dzalika rasyidan, maka pahamilah itu. Jadi pahamilah itu dengan baik dan benar. Insya Allah itu menjadi solusi dari penyakit tulul amal. Insya Allah. Summal amalu durbani. Nah, kemudian angan-angan itu dibagi menjadi dua, amalul amati wa amalul khossati. Ada angan-angannya orang awam, ada angan-angannya orang khawas. Fa amalul amati, nah, angan-angannya orang awam itu biasanya apa?
anturidal hayata wal baqa'a li jam'id dunya wa tamattu biha, kepengen urip sing dawa karena kanggo kerja, kepengen urip sing suwe sehat waras kanggo ngumpulaken dunya, seneng-seneng ning dunya. Itu amalnya orang awam, kebanyakan begitu dah. Rata-rata wong kepengen uripe suwe mbok, uripe sugih, akeh duite mangane itu amal. Wadidduha kisarul amali wa